Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah kita sama-sama memanjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Para al-ustad, para ulama, para al-mukarram, rahmanallah wa rahimallah wal habibillah. Insyaallah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam channel kesayangan kita YouTube Buya Pasaman Timur. Sebuah majelis tolabul ilmi, belajar menuntut ilmu demi tercapainya harkat dan martabat ibadah sehingga mabrur dan haklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita berbicara mengenai sebuah ibadah, banyak kita melirik kepada kemampuan mentadabur Al-Qur'an. Tetapi di sini saya menghimbau bahwasanya konsep daripada kebenaran Al-Qur'an, ibtiqa madatilahnya, tujuan akhir dan utama daripada itu, kita harus memahaminya dulu. Kalau kita tidak paham makna daripada tujuan membaca dan mengamalkan Al-Qur'an, kita akan mendapatkan sebuah pekerjaan, yaitu membaca qiraat dan mengartikan qiraah. Ini namanya tidak ada perbedaan dengan nilai kita membaca Quran. Inilah Al-Quran. Al-Quran itu memiliki 3 nama. Pertama, cara pembacaannya. Cara pembacaan ada yang bersifat al-qara'. Qara itu membaca, qara'an. Yang kedua Al-Quran. Nah, Quran ini adalah mentadabur atau dikatakan jabariyah atau mengimaninya. Nah, yang ketiga ini yang disifatkan kepada kalam-kalam yang ilahiyah pada Al-Quran. Nah, disebut dengan sifat tadaburnya adalah falakiyah tadi. Nah, di sini kalau kita sudah paham bagaimana mendapatkan makna Al-Quran, akan kita dapati lagi kalau alangkah baiknya kita melihat kepada awalnya Al-Quran.
Kalau kita hanya berpedoman kepada Jabariyah, Falakiyah, Hijahiyah, tapi kita tidak memahami kodrat awalnya Al-Quran sebelum ada, yaitu dinamakan juz amma, ini sering dilalaikan oleh umat Islam. Umat Islam mengatakan kalau juz amma itu hanya sebatas bacaan anak-anak. Nah sekarang, kalau tidak karena juz amma ini, tidak akan ada Al-Quran. Nah kita buktikan. Jadi kalau kita sudah tahu apapun yang kita kaji di dalam Al-Quran, itu ada kiat-kiat yang lari ke diri, yaitu yang bersifat mim, lari ke alam yang bersifat alam, lari ke Tuhan yang bersifat Tuhan, alif lam mim. Nah kita lihat di mana pengakuan, di mana tadabur diri kita di Al-Quran, mana juz amma ini dalam Al-Quran. Nah kalau umpamanya kita hanya bisa menilai kalau juz amma ini hanya adalah sebuah kitab juz amma, pengenalan huruf hijaiyah, itulah kerugian yang besar. Ini ada dua makna. Pengertian dari hakikat juz amma itu ada dua. Yang pertama juz amma yang bersifat hijaiyah yang berupa kodrat. Nah kalau umpamanya kita mempelajari hurufnya alif sampai ya, itu akan ditribusikan sifat kodrat. Kajian kodrat termasuk kajian diri. Dan itu bisa kita temui dalam diri. Nah bisa kita temui. Berarti kalau kajian juz amma atau hijaiyah lari ke kodrat diri, maka juz ini dikatakan umat, amal itu adalah bacaan. Jadi umat ini adalah kodrat Al-Quran hayat yang bisa dibaca atau dikatakan dan berkata. Nah ini kodratnya adalah diri. Alif diawalkan adalah nyawa sir yang berdiri, wujud dari batin. Sementara amal ini bacaan, akhirnya adalah ya. Ya ini kolbi, hati. Nah kalau kita gabung ya Allah, ya alif sampai ya, kodratnya ada dalam diri kita, yaitu pada hakikatnya kodrat huruf hijaiyah. Nah kalau kita larikan, kita buktikan apa iya juz amma ini atau manusia sebuah amalan atau manusia ini amalan, manusia amalan Tuhan, Tuhan amalan manusia, juz umat, amma bacaan atau amalan. Kita lihat juz amma adalah sebuah kata yang disebut dan secara harfiah ini dinamakan dengan ayat terakhir, bacaan terakhir, juz terakhir, juz ke-30. Nah, dan itu ada 37 kalau saya ingat, 37 surat. Jadi bacaan terpendek atau juz amma itu ada 37 surat. Ya, 37 surat ini berawal dari surat ke-78. Namanya surat An-Naba. Nah, surat An-Naba ini sampai ke surat An-Nas. 37 surat berawal dari surat 78. Itu surat pendek. Itu dinamakan surat juz amma. Jadi kalau kita hanya melihat juz amma dari hijaiyah, itu kerugian besar. Ya. Nah, kalau kita hanya melihat juz amma dari hitungan hijaiyah, itu adalah kerugian yang sangat besar. Maka kita harus melihat dalam istilah keulamaan, dalam istilah tasyawuf dan tauhid, juz amma ini adalah dalam sebutan surat pendek atau bacaan pendek. Nah, sementara bacaan pendek ini artinya apa? Kita sudah lihat. Kalau 30 juz, 30 ini berasal dari 5 rukun Islam dikali 6 rukun iman. 5 kali 6 30. Juz ini apa? Ihsan.
Jadi iman, Islam, ihsan. Ihsan ini umat. Ini yang dikatakan juz. Di sini kita dapati. Jadi kalau ingin mencari umat, juz amma. Amalkan surat yang ke-30. Artinya surat An-Nas. Itu yang disebut dengan juz amma. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Memang Allah katakan mentasuratin ayatin wal hajatan ilman. Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah berilmu. Kalau dia belum berilmu, Al-Quran ini akan menjadi qiraat, hanya bacaan. Nah, di sini kita harus tahu sifat-sifat daripada tadaburnya. Dari tadabur rububiyahnya, tauhid rububiyah, mengenal ayat dan makna. Nah, apalagi tauhid uluhiyahnya, sejarahnya. Nah, apalagi nih yang penting tauhid hijaiyahnya, kodrat-kodrat hurufnya. Nah, ini yang juz amma. Jadi kalau dituangkan alif sampai ya, dikodratkan, dia akan menemui sebuah umat. Nah, sebuah umat ini dinamakan ihsan. Nah, itu kitab diri namanya. Kalau yang kita lihat itu Lauh Mahfuz yang telah disuratkan menjadi ayat atau qiraat. Nah, jadi pemahaman juz amma ternyata kita membaca dan mengkaji diri. Karena perintah juz amma itu langsung menuju surat ke-30. Nah, itu yang dikatakan juz amma, amalan terakhir. Apa juz terakhir? Adalah An-Nas. Nah, kenapa dimulai pada surat ke-78 An-Naba? Nah, itu aku, ba itu batin. Dimulai dari hakikat diri yang batin, yaitu adalah surat An-Nas. Nah, ini yang dinamakan diri yang batin. Itu yang diawali oleh surat Naba. Naba ini adalah suatu kodrat hijaiyahnya, diri yang batinku. Nah, dimulailah dapati dari diri juz. Diri juz ini namanya Naba. Nah, begitu jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kita harus kiat-kiat pemahaman rahasia Allah, baik dari sisi tadabbur diri, baik dari sisi tadabbur Quran, ini harus kita kuasai. Ya, kenapa? Kita pun hidup di bawah penguasaan Allah. Nah, kalau kita hayat Allah dalam diri, kita harus menguasai. Contoh apa? Al-Quran itu kan kekuasaan diri. Makanya jumlahnya 19. Kalau genap ayat surat Bismillah ini tidak 19 huruf, ini akan mengakibatkan surat manusia. Jadi tidak lagi dia berjumlah 6.666, dia akan berubah jadi 7.777. Karena dia berkodrat dari mulai 6 masa, maka dikatakanlah dia berasal dari kodrat 6 masa. 6 masa itu tidak termasuk manusia. Ya, ingat, 6 masa itu tidak manusia. Makanya telah kita kaji kalau 6 masa itu penciptaan alam. Ya, penciptaan alam, mulai siang, mulai malam, mulai makhluk, mulai tumbuhan dan mulai pada kodrat, sifat semua alam. Itu 6 masa. Tapi kalau petunjuk Al-Quran adalah juz amma. Nah, juz amma, apapun yang kita amalkan sama dengan mengamalkan diri. Itu dikatakan surat terakhir, juz amma, surat pendek, juz amma. Cari. Nah, kita temui 37 surat itu. Ternyata surat pendek 37 dimulai dengan surat An-Naba. Nah, surat An-Naba ini surat mulai dari surat batinnya Allah. Naba, diri. Naba itu adalah diri yang ihsan. Nah, kita mulai dari pengetahuan. Di situ berlaku surat itu golongannya juz amma. Jadi bukan kita mengenal juz amma dari hijaiyah saja. Jadi hasil pengembangan huruf hijaiyah juz amma menghasilkan 37 surat pendek di
dalam Al-Quran. Nah, ini yang dikatakan dengan juz amma atau amalan terakhir An-Nas. Jadi itulah surat terakhir surat An-Nas. Nah, begitu. Insyaallah mudah-mudahan. Jadi jangan kita berpikir membaca Al-Quran tidak membaca diri. Karena di Al-Quran itu ada dua kodrat. Ada dua bentuk pembacaan. Pertama Muhammad. Kalau Muhammad ini artinya membaca ayat yang langsung untuk diri atau Bani Adam. Yang kedua adalah mutasyabihat, golongan ayatnya. Ini adalah cerita-cerita zaman Nabi yang tidak boleh diamalkan oleh zaman Bani atau zaman kita. Nah, kita percontohkan, bunuhlah tangan lawanmu, musuhmu dengan tangan Allah. Nanti kan nggak mungkin Allah ridho. Sedangkan surat At-Taubah saja tidak pakai bismillah. Kenapa? Ada musyrik dan kekafiran yang Allah tidak mau mendekati dia. Di surat ayat pertamanya surat At-Taubah. Apalagi membunuh. Nah, maka ini tidak boleh disekutukan dengan cara Muhammad. Kalau yang Muhammad, ya ayyuhallazina amanu. Nah, itu Muhammad. Ditujukan kepada orang-orang yang diamankan atau orang-orang yang aman di sisi Allah, yaitu orang yang beriman. Jadi dengan kita sudah belajar memahami hakikat Al-Quran itu adalah hakikat diri. Ya, kalau dia berdiri, ibaratkan sekarang Bismillah itu kepala, Al-Fatihah itu jantung, Qalbi itu adalah surat Nahl. Surat dinamakan dengan surat Al-An'am. Nah, ya, surat Al-An'am. Dan An-Nas adalah perwujudan manusia. Al-Ikhlas adalah berupa-rupa Allah pada Adam, mawjudullah. Bismillah tajalli diri antara Allah dengan umat. Itu adalah rangka sebuah diri ihsan. Kehidupan sebuah diri ihsan disebut anak hidayatullah. Itulah anak hidayah yang dikatakan hasil dari hidayah Allah yang bernama ihsan. Ihsan ini kodratnya 7. Kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, diri sifat halus dalam diri, itu namanya ihsan. Nah, kalau insan bersifat Allah pada ihsan, inilah yang membuat kita hidup, yang membuat kita berdunia, yang membuat kita bergerak, bercerita dan segala macam. Nah, di dalam itu ada lagi dinamakan insani. Nah, insani tadi ini yang disebut mu'ad, yang makan, yang minum, yang beristri, bersuami, itu sudah wujud mu'ad. Nah, wujud an diri yang batin, sementara wujud am adalah mawujud bentuk. Nah, jadi kalau kita sudah paham kiat juz amma, berarti surat juz amma, surat pendek itu 37 surat dalam Al-Quran, dimulai surat Naba ayat 78, surat ke-78. Nah, artinya yang pendek ini kalau kita himbaukan menjadi kodrat seperti perhitungan hijaiyah dalam diri, akhirnya yang dihitung oleh jumlah hijaiyah ini adalah 78 surat. Nah, itulah yang akan menjadi amalan kita. Coba diamalkan. Bagaimana 37 surat itu diamalkan mulai dari surat An-Naba. Pasti berujung kepada hubungan hablum minallah antara diri dan manusia. Nah, gitu. Sama kayak kita menghitung sifat diri adalah bersifat 20 Allah pada diri. 5 salbiyahu, nafas 1 nafsiyah, dan 7 mawujudnya adalah apa? Daripada sifat manawiyahnya. Nah, kalau itu sudah menjadi sifat 20, salbiyah Allah, hu itu adalah aku, sementara nasabah apa hayatiyah tadi adalah perlihatan dan peragaan. Nah, kalau memang bersifatnya aku pada sifatku sendiri, Allahu Akbar, berarti manawiyah menampung kehadiran nafsiyah dan mewujud dalam bentuk
hijaiyah. Inilah kodrat hijaiyah. Itu yang dinamakan juz amma. Jadi juz amma bukan hanya alif sampai ya, tapi ada 37 surat, mulai dari surat 78 sampai kepada surat An-Nas. Jadi kalau diperintahkan kita baca juz amma, berarti huruf hijaiyah ini ada di dalam surat An-Nas. Kodrat huruf hijaiyah ini ada di dalam surat An-Nas. Berarti kita membaca diri kita. Jadi ini menghilangkan sifat kemanusiaan kita dari membaca sebuah surat. Kalau kita tidak merasa membaca diri membaca Al-Quran, berarti juz amma ini sudah tidak hayat di dalam diri, tidak hidup di dalam diri, karena kita sudah melihat kepada bacaan, bukan membaca. Padahal Allah katakan ikhra. Nah, katakanlah. Nah, maka karena dia berupa kalimat tasdik, katakanlah, bacalah, yakinilah, imanilah, berilmulah, bermakrifat, apapun kita mau, juz amma. Sesungguhnya itu adalah manusia, amalan manusia, dan manusia amalan Tuhan. Inilah Rabbinas ilahinnas. Nah gitu, Rabbinas malikinas ilahinnas. Inilah yang dikatakan juz amma, amalan surat terakhir. Nah, makanya kita harus meningkatkan wawasan kita di dalam mengamalkan Al-Quran. Sesungguhnya mengamalkan Al-Quran sudah mengamalkan diri sendiri. Inilah yang dikatakan ikhra. Jadi kalau Rasulullah menerima Al-Quran, bukan kertas dia terima, tetapi hidayahnya yang dia terima. Apa hidayahnya? Inilah karomahnya, wahyunya Allah yang telah menjadi syafaat menjadi kodratnya sholat. Nah ini para hadirin jamaah, mari selalu kita tingkatkan pemahaman, dan meningkatkan pemahaman itu akan meningkatkan derajat ibadah kita. Kalau ibadah sudah naik derajat, berarti diri kita sudah mendapatkan kemuliaan di mata Allah. Maka mari sama-sama kita berbagi ilmu, dihimbau kepada seluruh para jemaah, para hadirin, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, di dalam dan luar negeri, yang menyaksikan tayangan YouTube Buya Pasaman Timur dalam rangka tolabul ilmi. Kalau ingin melanjutkan pelajaran, memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan, silakan menghubungi nomor-nomor daripada YouTube kita. Insya Allah kami telah menyediakan fasilitas belajar, grup murid belajar dengan jalur memakomkan diri dalam bentuk baiat, menghalalkan diri menjadi murid, dan mendapatkan hak mengamalkan agama. Insya Allah agama memang jalan yang halal, tetapi agama bukan menghalalkan segala cara. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.